Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di demo Persaudaraan Alumni 212. Lalu apa saja tuntutan mereka? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif yang hari ini berunjuk rasa di kantor Kementerian Agama, serta Koordinator Aksi Dukung Menteri Agama dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Mataram, Hendra. Selamat sore, Pak Slamet dan Mas Hendra. Sore, Mbak Syafaati. Selamat sore, Assalamualaikum, Mbak. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, jadi apa saja tuntutan PA 212 hari ini dan apakah sudah beraudiensi dengan pihak Kementerian Agama? Ya, hari ini kita turun. Yang pertama, sesama saudara Muslim, kita mengingatkan kepada Pak Menteri Agama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus minta maaf kepada umat Islam karena pernyataan membandingkan kalimat suci azan dengan gonggongan binatang seperti anjing itu sangat layak diduga sudah meresahkan, menyakiti dan membuat gaduh bangsa Indonesia, terutama sebagian besar umat Islam Indonesia. Maka kita datang secara baik-baik untuk saling menasihati sama Muslim agar beliau bertaubat, taubatan nasuha, sekaligus minta kepada umat Islam. Yang kedua, kita juga mengingatkan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia bahwa kita tidak pernah akan membiarkan siapapun menghina agama apapun, gitu. Ya, sekali lagi kita tidak akan membiarkan memberi ruang kepada siapapun yang menghina agama apapun. Oleh karenanya, tuntutan kita yang ketiga, kita mendesak kepada pihak kepolisian yang berwenang secara bukti rekaman video yang sudah kita saksikan itu patut diduga sudah menodaikan agama, pernyataan Pak Menteri yang membandingkan kalimat suci azan dengan gonggongan binatang. Oleh karenanya kita mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses, menindak secara hukum Pak Menteri Agama, karena sudah layak diduga. Bahkan berdasarkan hasil istimewa Komisi Fatwa MUI yang ke-7 tahun 2021 tentang kriteria penodaan agama atau perintah agama Islam, menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lainnya itu sudah menjadi ranah pidana. Oleh karenanya, rujukan MUI tersebut kita minta kepada kepolisian untuk segera memproses Menteri Agama. Ya, tugas kepolisian memproses saja pelaporan hukum. Sebab laporan sudah banyak, sudah banyak yang masuk di beberapa polda, gitu. Ya, Pak Slamet, Kementerian Agama sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwa pernyataan Menteri Agama bahwa ucapan Menak ini tidak bermaksud menodaikan agama. Artinya apakah klarifikasi ini belum cukup? Belum cukup. Biarkan pihak kepolisian yang memprosesnya. Nanti pengadilan yang menentukan itu penodaan agama atau enggak. Kita kan negara hukum, melindungi hukum. Yang kedua, kok Pak Menak tuh kelihatan sombong, acuh, kemudian angkuh, ya kan, mesti kenapa lewat orang lain, gitu kan. Meminta maaf itu bukan perbuatan yang hina, ya kan. Kalau memang merasa ada salah khilaf dan lain sebagainya, yang menimbulkan motif tafsir kepada umat Islam, ya beliau saja minta maaf, nggak usah orang depan agama yang disuruh maju. Itu namanya gentle. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani berucap, berani bertanggung jawab. Itulah gentlenya saudara Muslim kita, harus seperti itu. Dan sampai saat ini kita belum mendengar pernyataan resmi dari mulut beliau yang menyesali, meminta maaf atas ucapannya yang membuat gaduh sebagian besar umat Islam Indonesia. Kan kita belum dengar itu juga. Gitu. Baik. Jadi kepolisian wajib memproses laporan yang masuk, ya. Itu kan tugas kepolisian, nggak boleh diperlakukan yang berbeda. Kan hukum sama di mata hukum, di mata kepolisian. Proses saja, jangan juga ada laporan ditolak dengan berbagai alasan. Ya nggak boleh juga kan. Baik. Baik, saya akan beralih ke Hendra. Hendra, apa dasar dukungan kelompok Anda terhadap surat edaran Menteri Agama ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Selamat sore pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Saya Hendra selaku Korlap Aksi Demonstrasi tadi pagi mendukung bagaimana kemudian surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 bahwa kami secara kelembagaan
warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melakukan kajian dan investigasi. Di beberapa materi-materi hasil kajian kami bahwa di surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu bagi kami tidak ada persoalan. Bagi kami tidak ada kejanggalan yang dimaksud oleh Menteri Agama. Oleh karena itu tadi pagi kami melakukan aksi demonstrasi. Bagaimana kemudian mendukung Menteri Agama dalam hal ini Kakanwil Nusa Tenggara Barat agar segera memasifkan sosialisasi terkait SE atau surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tadi. Karena di Nusa Tenggara Barat sendiri yang melatar belakangi terjadinya beberapa pro kontra beberapa minggu terakhir ini justru karena ketidakmasifan sosialisasi itu. Nah, oleh karena itu kami meminta secara tegas agar kemudian di ruang lingkup Kakanwil Nusa Tenggara Barat segera melakukan sosialisasi tersebut agar masyarakat bisa memahami isi daripada surat edaran tersebut. Ya. Jadi bagi kami di PCPMI Kota Mataram, kader PMI Sekota Mataram mendukung surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Baik, Hendra, terkait pernyataan Menak yang menganalogikan gonggongan anjing dan kemudian menimbulkan kontroversi, perlukah kemudian Menteri Agama meminta maaf? Bagi saya tidak perlu, Mbak, karena video atau sebaran video yang terjadi beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, bagi kami ada memang beberapa oknum atau kelompok yang sengaja memotong video yang memotong video pada saat Menteri Agama melakukan atau menjelaskan terkait daripada surat edaran tersebut. Bagi kami, Kementerian Agama dalam hal ini Gus Yakut tidak perlu meminta maaf kepada publik terkait dengan pernyataan itu. Surat terkait dengan suara gonggongan anjing yang dimaksud bagi kami tidak ada sedikit pun dalam hal ini Menteri Agama menyamakan antara suara gonggongan anjing dengan suara azan. Hanya itu pengibaratan daripada bahwa kita ini hidup di warga negara Republik Indonesia yang memiliki perbedaan suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, justru surat edaran itu terus dan harus kita dukung bersama. Ya, Pak Slamet, tanggapan Anda, Menteri Agama tidak perlu minta maaf karena video tersebut dipotong begitu, Pak? Kita sudah melihat juga video yang utuhnya dari Mas Roy Suryo, gitu kan. Jadi bukan persoalan potong-memotong videonya. Memang dari isi pembandingkannya sudah patut diduga menodakkan misalkan agama. Jelas pernyataannya, kalau kita secara utuh di video yang secara utuh dikirim Mas Roy Suryo ke kita itu jelas. Gitu. Jadi gentle saja lah, bukan perbuatan hina minta maaf. Gitu kan. Ya, kalau kemudian Menteri Agama meminta maaf kepada publik, apakah tuntutan PA 212 akan tetap dilanjutkan? Itu kan kewajiban selama Muslim ya untuk mengingatkan agar dia minta maaf. Kewajiban secara hukum ya pihak kepolisian wajib memproses hukum yang ada. Makanya kan tadi saya umumkan kalau pihak kepolisian sampai dengan Jumat depan tidak memproses laporan yang sudah masuk atau tetap menolak laporan dari kami ke Barreskrim, ya Jumat depan kita akan bikin aksi di Barreskrim untuk menuntut kepolisian agar profesional, adil memproses hukum penodaan agama oleh siapapun. Nggak pandang bulu, hukum harus berlaku sama. Ya, kita tetap akan berjuang sampai dengan penodaan agama itu dipidanakan, dihukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada di negara kita cintai. Ya, saat ini bagaimana progres laporan terkait pernyataan Menteri Agama ini? Dari laporan kita sudah 2 kali melapor ke Barreskrim ya, 2 kali pula belum diterima sampai dengan hari ini ya. Kita akan coba lapor lagi.
Kemudian kawan-kawan dari Polda yang lain seperti Rio juga kan Ganti sudah melaporkan, tapi kan progresnya kita belum lihat juga, ya belum ada perkembangan. Saya belum pernah baca, mendengar, melihat Pak Menteri Agama dipanggil oleh pihak kepolisian sampai hari ini. Artinya proses itu bagi kami belum berjalan. Baik, ya Hendra, beberapa pihak melaporkan Menteri Agama terkait penodaan agama. Apakah laporan ini perlu dilakukan dan kemudian diproses oleh kepolisian? Ya, sebagai warga negara justru dalam hal ini Menteri Agama akan tetap bersikap profesional. Kalaupun ada beberapa pihak yang kemudian sampai hari ini menganggap surat edaran itu perlu ditindaklanjuti dan perlu dilaporkan di pihak kepolisian, bagi kami tidak jadi masalah, mau diproses dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa substansi daripada laporan itu perlu diperhatikan. Apa yang mau dilaporkan oleh kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang dimaksud itu. Sedangkan tidak ada satupun kejanggalan yang dimaksud atau dijelaskan oleh Menteri Agama. Justru nanti kita akan buktikan pihak kepolisian dalam hal ini Polri pasti akan melihat siapakah dan bagaimanakah redaksi atau tafsiran-tafsiran manakah yang dituduh tadi yang harus dilaporkan oleh kelompok-kelompok atau ormas-ormas tadi, akan bijak dan akan pasti bisa melihat apakah laporan ini akan diteruskan atau tidak. Yang jelas pada substansinya laporan itu bagi kami tidak ada hal yang kemudian yang sangat beresensi gitu. Oleh karena itu laporan silakan dilanjutkan. Kemudian kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Nusa Tenggara Barat agar tetap menjaga kondusivitas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena selama ini, Mbak, di Nusa Tenggara Barat tidak ada satupun orang yang mempersoalkan bagaimana kemudian kita berbeda agama, berbeda suku, ras, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami minta kepada seluruh masyarakat agar kemudian tetap menjaga kondusivitas yang terjadi di Nusa Tenggara Barat agar kita bisa hidup berdampingan. Baik, terima kasih Hendra dari PMI dan Pak Slamet Ma'arif, Ketua Umum PA 212 telah bergabung bersama kami di iNews Sore.